Biar saya kentut-kentut, biar saya minum, biar mabuk, khotbah di gereja boleh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo sini. Terima kasih teman-teman yang tetap semangat untuk mengikuti setiap video-video dari channel ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah mengikuti kelas teologi setiap hari Jumat jam 7 malam, dan videonya juga saya sudah upload. Ya, cek aja. Video sebelum ini itu adalah video kelas teologi. Buat teman-teman juga yang tertarik untuk ikut kelas teologi, silahkan bergabung di Telegram dan masuk di Zoom. Free, tidak ada biaya apapun. Jadi aman. Oke, hari ini kita akan bahas seorang mualaf yang bersaksi. Katanya di gereja itu bebas mabuk, dan juga kalau mau berkhotbah dia dulu pendeta ya katanya ya. Dia pendeta, katanya dia sebelum khotbah mabuk. Nah, dan dia mengatakan bahwa di Kristen tuh diizinkan untuk mabuk sekalipun ketika dia berkhotbah. Nah, ini yang mesti kita luruskan nih. Kita dengar saja videonya ya guys ya. Tetapi kenapa saya memilih Islam? Karena saya menemukan kebenaran yang hakiki di dalam kitab dan tauhid. Ya, cara ibadahnya Allah, Pak. berbeda. Cara ibadahnya berbeda. Kenapa berbeda? Kalau tuh orang masuk gereja di Syanger, masuk gereja itu biar mabuk bisa, biar kentut bisa, perempuan pakai satu tali cadeko bisa. Tetapi di dalam Islam itu berbeda. Di Islam itu berbeda. Saya dulu pakai jas, pakai dasi, pimpin ibadah dengan performance style yang luar biasa. Biar saya kentut-kentut, biar saya minum, biar mabuk, khotbah di gereja boleh. Tetapi di dalam Islam itu apa namanya beda sekali. Ya, di situ dia mengatakan tentang pengalamannya sebagai seorang pendeta. Katanya dia sekarang mualaf karena mendapatkan kebenaran yang hakiki. Dulu ketika saya Kristen, saya itu bebas begitu katanya. Ketika dia jadi pendeta, dia berkhotbah sambil mabuk, dan itu katanya diizinkan di gereja. Nah, inilah sebenarnya penyebab sepertinya dia mualaf juga kan. Terbongkar alasan dia mualaf apa? Salah satunya adalah karena dia mabuk sambil khotbah. Ya jelas pasti gereja pecat dia. Mana ada gereja yang mengizinkan pendetanya naik mimbar berkhotbah kemudian mabuk. Ya kalau itu ketahuan ya pasti lu dipecat jadi pendeta. Di gereja saya pun itu anggaran dasar rumah tangganya ya ada dan jelas. Kalau pendeta itu mabuk dan itu jelas ketahuan, itu ya sebagai pelanggaran dan pasti dia dipecat, iya kan? Lawong dia berkhotbah sambil mabuk. Mana ada pendeta diizinkan mabuk sambil yang namanya berkhotbah sambil yang namanya mabuk. Jelas ini sebenarnya karangmologinya dia sendiri. Orang dia mengakui bahwa ketika dia pendeta dia mabuk, ya pantesan aja lu mualaf, iya kan? Dia juga mengatakan katanya kalau masuk gereja jemaatnya yang cewek pun dia boleh pakai satu tali. Lah itu kan jemaatmu ketika kamu pendeta, kenapa kamu nggak pergi tegur dia? Harusnya kan kamu sebagai pendeta tegur, nggak boleh ya ke gereja pakai satu tali, kan harusnya gitu. Bukan justru didiamin aja, dibiarin aja, ya lu salah. Karena kan kamu pendetanya, kamu yang sebagai pemimpin di situ. Ada pelanggaran dalam gereja kamu, biarin. Ya gembalakan dong. Harusnya kan digembalakan jemaat-jemaat yang tukang mabuk, pala batu, dan bahkan dikatakan di situ pakai misalnya baju satu tali, iya kan? Terus dikatakan di gereja ada orang yang kentut tuh. Orang kalau nggak kentut disuntik bayar 5 juta bos. Mahal. Orang itu bersyukur kalau bisa kentut. Nah, ini orang ibadah nggak boleh kentut. Siapa yang bisa jamin ketika Anda beribadah yang di agamanya Anda sekarang Anda nggak kentut? Siapa yang bisa jamin? Kentut kan panggilan alam. Kecuali kentut bisa disetting kan. Ken- Kentut bisa disetting, ya ini kentut itu kan settingan yang dari Tuhan sendiri. Lah kok tiba-tiba perut sakit kemudian pas waktu ibadah dia harus ditahan. Wah, bahaya bisa disuntik 5 juta bos, masuk rumah sakit kamu nanti. Iya kan bahaya gitu loh.
Tapi memang kalau mabuk jelas itu di gereja nggak boleh. Tapi kalau kentut ya boleh ya asalkan nggak mengganggu kepentingan umum kan. Ya keluar dulu kentut dalam gereja ya bau lah. Ya jadi kayak gitu. Kalau pakai satu tali ya kamu sebagai pendeta tegur dong. Itu jelas nggak sopan. Pergi gereja tuh harus ada sopan santun juga. Pakai cuman satu tali. Ya jelas itu mengganggu ketertiban bangsa dan negara kan. Iya kan? Nah gitu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Anda menemukan kebenaran yang hakiki. Di gereja tuh boleh mabuk loh. Menurut saya itu oknum. Kalau secara ajaran gereja sendiri ya nggak boleh mabuk. Kalau mabuk berarti dia oknum. Oknum tertentu itulah yang mabuk. Ya yang jelas dia karena itu akhirnya seakan-akan Anda mengatakan bahwa itu ajaran gereja. Nggak bisa gitu. Orang ada juga ustadz kok dia meninggal pada saat kondisi mabuk. Apakah Islam mengizinkan mabuk? Enggak kan. Tapi kan ada oknum-oknum yang melakukan itu termasuk Anda ketika jadi pendeta pantesan pindah agama. Dipecat pasti dari gereja Anda itu. Nah ini kita dengar video ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz, ada seorang guru TPQ. Ada seorang guru TPQ. Setiap hari ngajar TPQ. Ternyata meninggalnya saat sedang mabuk. Saat sedang mabuk. Itu bagaimana, Ustaz? Itu bagaimana? Nah itu kan ada ternyata orang itu dia pengajar MTQ tapi meninggalnya saat dia mabuk. Loh, berarti di agama Anda juga yang sekarang ada dong orang yang mabuk sekalipun dia tokoh agama. Ya tapi kan itu oknum, bener nggak? Ya di Kristen juga begitu. Ada oknum-oknum pendeta dan dia mabuk itu seperti Anda. Makanya kenapa oknum-oknum ini itu nggak bisa dijadikan alasan untuk Anda mengatakan, oh di Kristen boleh mabuk. Pendetanya boleh naik mimbar karena mabuk. Nggak boleh. Coba tanya orang-orang gereja, jelas itu nggak boleh. Cuman ya karena kepala batu dia lakukan itu, ya kan. Nah ternyata ada juga guru MTQ tiap hari ngajarin itu ternyata dia juga mabuk dan mati. Dan ada pengakuan lagi loh. Ada pengakuan yang mengatakan pada saat dia sholat dia mabuk. Ada juga loh. Coba kita dengar. Ustaz, jujur saya pernah sholat sambil mabuk. Kira-kira diterima apa tidak? La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk. Ada dulu zaman kejadian zaman Nabi. Lah. Ini ada pengakuan lagi malahan. Dia ngaku kalau dia sholat sambil mabuk. Wah ini bagaimana? Ayo coba jawab. Ada juga ternyata sambil ibadah sambil sholat dia mabuk. Apakah diizinkan? Ya enggak kan. Tapi oknum itu melakukan itu gitu. Sama sekali tidak ada pengajaran dalam Kristen yang mengizinkan kalau datang gereja harus mabuk. Pendeta kalau mau khotbah harus mabuk. Nggak ada ajaran kayak gitu. Dan nggak ada diizinkan ya bagi mereka yang mabuk silakan khotbah di mimbar. Loh nggak ada dong. Jadi jangan ngomong sembarangan mentang-mentang katanya pendeta dan pendeta apa ini juga nggak tahu statusnya kamu di gereja mana juga nggak kamu kasih tahu alamatnya mana ya kan. Nah terus kemudian kamu bilang di gereja boleh mabuk-mabukan dan lain-lain. Aduh capek deh. Ayo kita buka Alkitab kita lah ya. Dalam Alkitab kita dikatakan seperti ini. Efesus 5 ayat 18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kan dilarang nih jelas-jelas di Efesus. Ya pendeta kalau lakukan ini berarti dia pelanggaran, pecat jadi pendeta. Ngapain ribet-ribet, iya kan? Nah Bapak ini sebagai seorang pendeta juga, beliau mengatakan bahwa tidak boleh mabuk. Memang itu ajaran dalam Kristen nggak boleh mabuk ya. Kita dengar videonya ya. Di dalam pesta itu sekaligus dia satu paket dengan kemabukan. Biasanya kalau ayat Alkitab yang ngomong tentang pesta pora diikuti dengan kemabukan. Mabuk. Minum minuman keras.
dan mabuk. Seseorang tanya saya, Pak Pendeta, kita boleh minum minuman keras atau tidak? Kan dia mau jebak saya ini. Kan ada ayat bilang, tambahkan sedikit anggur supaya pencernaanmu bagus. Saya bilang begini, saya tidak tahu. Tapi ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang tidak tahu asal usulnya seperti apa, tapi pesannya baik untuk diterima. Satu, bukan satu. Itu legenda bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. Waktu kapal itu kandas, dia turun, terus dia mulai mengupayakan anggur. Hari pertama, dia siram anggur itu pakai darah domba. Hari kedua dia siram pakai darah singa. Hari ketiga dia siram pakai darah kode. Hari keempat dia siram pakai darah babi. Terus mereka tanya, apa maksud semua ini Bapak Nuh? Dan Nuh bilang begini, kalau Anda minum satu seluki, Anda akan tulus seperti anak domba. Dan itu di pun tempat minum di perjamuan kudus. Itu kalau berapa seloki? 1. Kalau Anda minum 2 seloki, Anda akan kuat seperti singa. Dan tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk tofa kebun dan 2 seloki begini, tofa keluar 2 seloki lagi tidur, besok 2 seloki lagi dan seterusnya. Itu kalau berapa seloki? 2. Kalau Anda minum 3 seloki, tadi pakai darah apa ya? Darah kode. Saya omong di pun tempat saya. Itu tempat minumnya di atas pohon. Makin tergoyang. Kalau yang begini, pertama, sebelum minum miskin. Mulai 3 seloki mulai kaya. Saya punya untuk 1 kerat, selubung berapa. Itu kalau sudah mulai 3. Dan itu istri-istri biasa kena pukul di 3 seloki. 3 itu. Tapi di sini tidak ada yang biasa kena pukul ya. Itu kalau 3 seloki. Tapi sampai di Oepura tuh tanya. Ini siapa tidak tahu, pokoknya tanya saya. Itu kalau berapa seloki? 3. Kalau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi itu minta maaf. Makan di mana? Tidur di situ. Semua di situ. Maka pilihlah berapa seloki. Air susu itu baik atau tidak? Air susu. Baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Coba minum 1 ember. Kalau minum 1 ember gila. Ya, air susu yang bagus saja itu baik kalau 1 gelas. 1 ember racun. Tapi ada yang bilang, kami minum dari tadi malam Pak, tidak mabuk-mabuk Pak. Periksa itu pakai tipu sedikit itu. Ya, tidak mungkin. Maka, semua yang lebih bertentangan dengan kehendak Tuhan. Melampaui garis batas. Dosa di Taman Eden itu dosa karena mau berusaha lebih. Tuhan sudah atur semua, cukup sampai di sini. Tapi ada upaya untuk melanggar batas itu. Maka ketika dia langgar, dosa. Itu dosa. Lebih jadi dosa. Ya, jadi tidak ada alasan sedikit pun mengatakan bahwa dalam Kristen boleh mabuk. Tidak ada. Sampai ketemu video selanjutnya, Luis Prasetyo di sini. God be with you all.